Oke, langsung aja kita mulai. Jadi sebelum kita membahas viscera abdomen atau organ-organ yang ada di dalam kafum abdomen, kita akan membahas yang membentuk dari dinding daripada abdomen. Yang pertama yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika kita membuka kulit, kita dapat menemukan adanya musculus cutaneus truncii yang merupakan musculus cutaneus di daerah abdomen dan juga kaki belakang. Bisa dilihat di gambar yang menempel di kulit, ini adalah musculus cutaneus truncii. Kemudian setelah kita menguapkan kulit, kita dapat menemukan otot-otot abdomen yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Salah satunya yaitu ini, di lapisan ketiga, yaitu adalah musculus transversus abdominis. Nah, jika kita kuatkan musculus transversus abdominis, kita dapat menemukan suatu lembaran jaringan yang menutupi seluruh viscera abdomen kecuali untuk organ ginjal atau ren. Lembaran ini disebut sebagai peritoneum. Peritoneum sendiri dia itu terdiri dari dua bagian atau dua pars. Yang kita lihat di gambar ini adalah peritoneum parietalis. Sementara itu peritoneum yang kedua adalah peritoneum visceralis. Itu adalah bagian dari peritoneum yang akan melipat dan menutupi setiap organ yang ada di visceral abdomen kecuali untuk organ ren atau ginjal. Okay, for the international students, before we talk about the organs inside the abdominal cavity, we will talk about the walls of the abdominal cavity. As we have studied from the previous practicals, if we open the abdomen, we can find the musculus cutaneus truncii, which attaches to the skin over here, and then we can find the muscles, which we have already discussed in the previous practicals. We can see one of them over here in this picture. This is the musculus transversus abdominis, and if we open the musculus transversus abdominis, we can find this. This is called the peritoneum. So the peritoneum is divided into parts. The one that you can see in this picture is the peritoneum parietalis, which covers the abdominal cavity, except for the peritoneum is called peritoneum visceralis, which cover each of the organs in the visceral abdomen, and once again without the red or without the kidneys. Oke, sekarang kita akan membahas gambaran umum untuk kafum abdomen, terutama yang kita bahas di sini adalah hewan ruminansia, karena kadaver kita menggunakan kambing. Untuk yang kita lihat dari sisi dexter, kita dapat melihat bahwa kafum abdomen itu akan dikuasai oleh keberadaan dari usus. Sementara kalau kita lihat dari sisi sinister, kita dapat melihat bahwa keseluruhan dari kafum abdomen akan didominasi oleh lambung pertama, yaitu rumen. Kemudian yang membatasi antara kafum abdomen dengan kafum toraks yang dapat dilihat di kranial, ini ada suatu struktur yang disebut sebagai diafragma. Okay, so this is the overall view of the abdominal cavity. If we look at it from the dexter, we can see that the abdominal cavity, it is filled with the intestine. But if we look at it from the sinister side, we can see that the entirety of the abdominal cavity is filled with the first stomach, which is the rumen. And we can also see the thoracic cavity here in the cranially, and then between the abdominal cavity and the thoracic cavity, it will be separated by a structure called the diaphragm, this one. Oke, untuk titik orientasi di kafum abdomen, di kranialnya kita akan menemukan kafum toraks di sini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan di kafum toraks dengan kafum abdomen, seperti yang tadi dibahas, dia akan dipisahkan oleh suatu struktur yang disebut sebagai diafragma. Sementara di kaudal daripada kafum abdomen, kita akan menemukan kafum pelvis di sini yang terletak di os pelvis, dan dia akan dibatasi oleh pelvis inlet. Kemudian di dorsal kafum abdomen akan dibatasi oleh keberadaan os vertebrae lumbalis 1-6, dan di ventral akan dibatasi oleh perut bagian bawah atau si linea alba. Oke, kita akan membahas muskulus yang ada di dorsal daripada kafum abdomen. Jadi untuk muskulusnya itu ada dua pasang, ada sepasang dua muskulus. Yang pertama adalah muskulus psoas mayor dan yang kedua adalah muskulus psoas minor. Untuk lokasinya perlu diingat-ingat bahwa muskulus psoas mayor itu dia selalu berada lebih lateral dan jumlahnya ada sepasang. Di dexter ada satu dan di sinister ada satu. Sementara yang lebih medial dan lebih menempel ke os vertebrae lumbalis itu adalah muskulus psoas minor. Jadi bisa dilihat di gambar urutannya ini. Yang di lateral adalah muskulus psoas mayor, kemudian lebih ke medial kita dapat menemukan muskulus psoas minor. Di tengah-tengah sini kita dapat menemukan os vertebrae lumbalis, kemudian di sini ada muskulus psoas minor lagi, dan yang paling lateral di sini adalah muskulus psoas mayor.
Okay, so for the muscles that is located closely to the abdominal cavity, we can find two sets of muscle. One of them is the musculus psoas major, which is located laterally, and the medial we can find musculus psoas minor. So in total there is four. There is two musculus psoas major and two musculus psoas minor. If we look at it from this picture, this is the laterally we can find musculus psoas major, musculus psoas minor. Here in the middle is the vertebrae lumbalis, and then musculus psoas minor again, and then the outside we can find musculus psoas major. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai organ pertama atau yang disebut sebagai ren atau ginjal. Untuk ren sendiri, seperti yang tadi disebutkan, dia adalah satu-satunya organ di kafum abdomen yang tidak ditutupi oleh peritoneum. Melainkan si ginjal sendiri, dia memiliki pelindung sendiri yang dapat kita lihat di gambar ini, yang disebut sebagai kapsula renalis. Nah, setelah kita pisahkan kapsula renalis dan kita potong ginjalnya menjadi dua, kita dapat melihat dalam daripada organ ren bahwa organ sendiri itu dia terpisah menjadi dua bagian yang lebih luar, yang coklat, korteks bentukan segitiga seperti itu. Nah, fungsi dari ginjal sendiri dia adalah untuk menfiltrasi darah sehingga dan juga untuk memproduksi urin dari darah yang telah difiltrasi. Nah, setelah urin itu diproduksi oleh ginjal, dia akan dikumpulkan oleh struktur yang ditunjuk nomor 6 ini. Ini adalah pelvis renalis. Jadi dia adalah struktur ginjal yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Nah, setelah urin masuk ke dalam pelvis renalis, dia akan keluar melalui struktur yang dapat dilihat di lateral. Ini adalah si hilus renalis. Yang dapat dilihat ini adalah hilus renalis. Nah, hilus renalis sendiri dia akan terhubung oleh dua struktur lain. Yang pertama, yang nomor 10, ini adalah vaskularisasi yang membawa darah masuk ke dalam ren, disebut sebagai arteri renalis. Dan yang satunya ini adalah saluran yang akan menyalurkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria yang disebut sebagai ureter. Nih. Oke, kemudian dorsal daripada ren kita dapat menemukan satu struktur lagi, sebuah glandula yang nomor 9 ini adalah glandula suprarenalis atau nama lainnya adalah glandula adrenal. Fungsi dari glandula ini adalah menghasilkan hormon untuk menjaga keseimbangan homeostasis tubuh. Oke, dan juga perlu diketahui bahwa jumlah organ ren itu ada dua, ada yang dexter dan ada yang sinister. Namun pada hewan ruminansia, karena sisi sinister daripada kafum abdomen itu dikuasai oleh rumen, maka ren yang sebelah sinister dia akan berpindah ke sisi dexter, tepatnya lokasinya adalah di belakang daripada ren dexter. Okay, so first we will talk about the kidneys, or we call them ren. So the ren is the only organ that is not covered by the peritoneum, as I have discussed before. The ren has another protective lining. Over here you can see in this picture. This is called the capsula renalis. If we open the ren, you can see the inside of the ren. It is divided into two parts. The outside parts, which is this brown part, and also this dark line. This is called the cortex renalis. Meanwhile, the one that in the middle, this lighter colored one, this is called the medulla renalis. In medulla renalis, we can find some triangular shapes, which we call the pyramid. And then right here in the middle is where all of the urine that is produced by the ren is collected. This is called the pelvis renalis. So if we look at it from the medial, we call this pelvis renalis. If we look at it from the lateral, the pelvis renalis will continue into a structure called the hilus renalis, which is pointed by number 7 right here. This is the hilus renalis. And then the hilus renalis will be connected by two other structure. Number 10, this is the artery renalis, which supplies blood into the ren. By number 11, we can find the ureter or the ureter, which will channel the urine produced by the ren into the bladder. Okay, and then dorsal to the ren, we can find another structure called the glandula suprarenalis or the glandula adrenal, which produces hormones and other chemicals such as adrenaline and noradrenaline, which helps keeps the homeostasis of the body. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur diafragma. Jadi diafragma sendiri seperti yang sudah dibahas, dia adalah struktur yang memisahkan antara kafum toraks dengan kafum abdomen. Untuk diafragma sendiri, dia terdiri atas dua pars yang lebih luar dan berwarna coklat,
Ini adalah diafragma pars muscularis. Jadi dia terdiri dari otot, diafragma pars muscularis. Sementara yang di tengah yang warnanya lebih pucat ini adalah diafragma pars centrum tendinae. Untuk diafragma sendiri dia akan ditembus oleh 3 struktur. Yang pertama, yang di tengah, dia akan ditembus oleh esofagus, yaitu saluran yang akan membawa makanan dari mulut menuju ke GI tract. Nah, untuk esofagus sendiri, dia akan menembus diafragma melalui suatu bentukan yang ditunjuk nomor 14. Ini disebut sebagai hiatus esofagus. Mungkin lebih jelas gambarnya dilihat di sini. Ini adalah esofagusnya, dan di sampingnya ini ada celah yang disebut sebagai hiatus esofagus. Oke, kemudian dorsal daripada esofagus di diafragma ini kita akan dapat melihat organ aorta yang merupakan pembuluh darah yang keluar langsung dari jantung. Untuk aorta sendiri dia akan menembus menembus diafragma melalui suatu bentukan yang disebut sebagai hiatus aorticus. Bisa dilihat lebih jelas di sini. Ini adalah aortanya. Kemudian di ventral dari adanya yang disebut sebagai foramen vena cava caudalis yang lewat melalui foramen vena cava caudalis. Oke, dan diafragma sendiri dia akan divaskularisasi yang dapat dilihat di sini oleh arteri vena phrenicus. Nih, arteri vena phrenicus. Okay, so the next structure that we're going to talk about is the diaphragm, which separates the thoracic cavity with the abdominal cavity. The diaphragm is divided into two. This the outside one, the chocolate one, this is the diaphragma pars muscularis, while the middle one, which is more pale in color, this is the diaphragma pars centrum tendinae. And then the diaphragm, it will be passed by 3 structures. The first one in the middle here, we can see this is the esophagus, which passes through the diaphragm. The esophagus will pass esophagus, which we can see in this goose. And then dorsally, we can find the aorta. The aorta passes through the diaphragm structure called the hiatus aorticus over here. And then ventrally to the esophagus, we can find the vena cava caudalis, which passes through a structure called foramen vena cava caudalis over here. And then finally, the diaphragm, it will be vascularized by the artery and vein called artery vena phrenicus, which you can see clearly here. This is the artery vena phrenicus. Okay, next we will talk about the first stomach, which is the rumen. This is the largest of the stomach of the ruminants, and it will cover the entirety of the sinister side. Oke, untuk rumen sendiri, dia akan dibagi menjadi beberapa kantong atau sakus yang terletak di dorsal disebut sebagai sakus ruminis dorsalis, yang di ventral disebut sebagai sakus ruminis ventralis. Dan di kaudal akan membentuk beberapa kantong buntu yang di ventral disebut sebagai sakus secus caudoventral dan yang di dorsal disebut sebagai sakus secus caudodorsal. Oke, selain 4 kantong tersebut di rumen juga akan terbentuk beberapa sulcus yang kita lihat di sini. Ini adalah sulcus longitudinal. Sulcus longitudinal dapat ditemukan baik di sinister maupun di dexter, dan namanya juga menyesuaikan karena ini kita lihat dari sisi sinister, maka nama sulcusnya adalah sulcus longitudinal sinister. Kalau pada gambar ini adalah tampak rumen dari dexter, kita dapat menemukan sulcus longitudinal dexter. Dan di sulcus longitudinal ini adalah menjadi tempat lewatnya arteri, namanya juga menyesuaikan. Kalau yang kita lihat dari sinister, maka namanya adalah arteri ruminis sinister. Sementara yang di dexter, ini adalah sulcus longitudinal dexter yang dilewati oleh arteri ruminis dexter. Oke, kemudian di antara sakus secus caudodorsal dengan sakus secus caudoventral, kita dapat menemukan sulcus lagi yang nomor 8. Ini adalah sulcus transversus. Oke, kemudian jika kita buka organ daripada rumen, kita dapat menemukan mukosanya yang bentuknya seperti handuk. Ini disebut sebagai pilae ruminis. Mukosa daripada rumen disebut sebagai pilae ruminis. Dan kemudian di dorsal daripada rumen kita dapat menemukan organ limfatik yang nomor 22. Ini disebut sebagai lien. Jadi perlu diingat lokasinya ada di dorsal daripada rumen.
Okay, and then we will discuss about the rumen, which is the first stomach of the ruminants. The rumen is consists of a couple sac or sacus. The dorsal one is called sacus ruminis dorsalis, while the ventral one is called sacus ruminis ventralis. And then caudally, it will form a blind sac in here. This is the caudoventral. So this is called sacus caudoventral. Meanwhile, dorsally, this is the sacus secus caudodorsal. Also in the rumen, we can find a couple groove or sulcus. Here because we look at this from the sinister, we can see this is called the sulcus longitudinal sinister. And sulcus longitudinal sinister, it will be passed through by an artery called artery ruminis sinister. In this picture, this is the rumen from the dexter, so we can find sulcus longitudinal dexter, and the artery is called artery ruminis dexter. And then we can find another groove located between the sacus secus caudodorsal and the sacus secus caudoventral. This is called the sulcus transversus. Okay, if we open the rumen, we can find the mucosa of the rumen, which is shaped sort of like a towel. This is called the pilae ruminis. And then we can find another organ which is attached dorsally to the rumen over here. This is the lien, or you may have known it as the spleen. Okay, this is a more schematic view of the rumen. This is sacus ruminis dorsalis, sacus ruminis ventralis, sacus secus caudodorsal, dan sacus secus caudoventral. Oke, ini merupakan gambaran untuk lambung ruminansia. Jadi setelah di rumen, lambung selanjutnya adalah retikulum, omasum, dan abomasum. Seperti bisa dilihat, kalau kita lihat dari sisi sinister, itu kita hanya bisa melihat secara jelas keberadaan daripada rumen dan 4 sakusnya yang sudah kita bahas tadi. Sementara jika kita lihat dari sisi dexter, kita dapat melihat keberadaan dari lambung-lambung lain, yaitu retikulum, omasum, dan abomasum. Untuk retikulum, dia lokasinya kranial, ya sedikit keberadaan dari retikulum. Kemudian yang selanjutnya itu ada omasum, maaf. Dan yang lambung keempat atau lambung sejati ini adalah abomasum. Oke, kemudian jika kita buka retikulum, omasum, dan abomasum, kita dapat menemukan mukosanya. Pada retikulum dapat kita lihat bahwa mukosanya itu bentuknya seperti sarang lebah yang disebut sebagai cellulae reticuli. Sementara pada omasum, jika kita buka, dia akan terdiri dari lembaran-lembaran yang berotot yang disebut sebagai lamina omasi. Sementara untuk abomasum, jika kita buka, mukosanya akan terlihat seperti kain yang disebut sebagai plikai abomasi. Oh ya, dan di retikulum kita dapat melihat vaskularisasinya yang disebut sebagai arteri reticularis. Okay, so after the rumen, we will discuss the other stomach of the ruminants. Here we are looking at it from the dexter, because if we look at it from the sinister, we can only see the rumen. So the second stomach is called the reticulum, and if we open the reticulum, we can see the mucosa. This is called the cellulae reticuli. We can also find the artery that supplies the reticulum, called artery reticularis. The next stomach is the abomasum, the omasum. And if we open the omasum, we can see the mucosa here. It's shaped like muscular sheets. This is called the lamina omasi. And then finally, the final stomach or the true stomach, this is called the abomasum. And if we open the abomasum, we can see that the mucosa is shaped like some sort of fabric. This is called the plicae abomasi. Then after the abomasum, the food will continue into the duodenum. Oke, mungkin keberadaan daripada omasum dan abomasum itu akan membentuk suatu kurvatura. Ada kurvatura minor yang berwarna biru dan kurvatura mayor yang warnanya merah ini. Kurvatura minor dia terbentuk antara omasum dan abomasum, sementara yang kurvatura mayor ini terbentuk dari sisi luarnya daripada abomasum. Oke, kemudian di kurvatura minor dan di kurvatura mayor, kita dapat menemukan vaskularisasi untuk organ omasum dan abomasum. Prinsipnya adalah yang di sinister, yang namanya sinister itu selalu terletak lebih kranial, sementara yang dexter itu letaknya lebih ke kaudal. Kita lihat dari gambar ini, yang disebut sebagai arteri gastrika sinister itu adalah arteri yang menempel secara langsung kepada omasumnya. Yang ini adalah arteri gastrika sinister.
Sementara arteri gastrika dexter itu adalah arteri yang menempel langsung pada curvatura minor atau yang lebih menempel ke abomasumnya. Di sini ya ini adalah arteri gastrika dexter. Sementara untuk arteri selanjutnya yaitu arteri gastroepiploika seperti tadi prinsipnya, yang sinister itu selalu lebih kranial. Jadi yang di sini ini adalah arteri gastroepiploika sinister. Sementara yang lebih ke kaudal dan lebih mendekati duodenum dan pylorus ini adalah arteri gastroepiploika dexter. Okay, so between the omasum and the abomasum, it will shape a structure called the curvatura. There is two, curvatura minor and curvatura major. And in this curvature, we can find a couple artery. So the principle is that the sinister is located more cranially. For the artery gastrica sinister, it is the artery that attaches to the omasum over here. This is the artery gastrica sinister. Meanwhile, the artery that directly attached to the abomasum in the curvatura minor is called artery gastrica dexter. And there's another artery called the gastroepiploica artery. That is located more cranially is called artery gastroepiploica sinister. Meanwhile, the artery that is located caudally near the pylorus and the duodenum is called artery gastroepiploica dexter. Oke, kemudian setelah keempat lambung itu, makanan akan berlanjut ke duodenum atau usus halus pertama. Kita lihat dari gambaran skematisnya terlebih dahulu. Yang nomor satu ini adalah abomasumnya. Setelah abomasum, sebelum masuk ke duodenum, akan terdapat suatu struktur penyempitan yang disebut sebagai pylorus. Ini adalah pylorus. Kemudian di duodenum kita dapat melihat adanya bentukan seperti S yang disebut sebagai ansa duodenalis. Oke, kemudian kalau kita berpindah ke gambar kadaver, ini adalah sisa-sisa dari abomasum. Kemudian di sini ada struktur yang menyempit sebelum masuk ke duodenum disebut sebagai pylorus dan kemudian akan dilanjutkan menjadi duodenum. Dan pada duodenum kita dapat menemukan bentukan seperti S yang disebut sebagai ansa duodenalis. Mungkin lebih jelas gambarnya di sini, ini adalah lekuan ansa duodenalis. Dan di dorsal daripada duodenum kita dapat menemukan organ lagi yang disebut sebagai pankreas. Pankreas itu ciri-cirinya dia bentuknya seperti cacahan daging dan di pankreas kita juga dapat menemukan arteri yang disebut sebagai arteri pankreatika. Okay, so after the stomach we will pylorus. We can see from this picture, this is the abomasum, this is the duodenum, and this is the structure called pylorus. And at the duodenum, we can find a structure that's shaped like an S. In this picture, this is called the ansa duodenalis. And then dorsally to the duodenum, we can find the pancreas, which is shaped like some sort of mincemeat. And then also in the pancreas, we can find an artery called artery pancreatica. Oke, setelah duodenum kita akan berlanjut ke usus halus selanjutnya, yaitu adalah jejunum. Jejunum ini adalah usus halus yang paling panjang, bisa dilihat ini semua, ini adalah jejunum. Dan jejunum sendiri dia akan digantung oleh suatu bentukan yang disebut sebagai mesenterium. Bisa dilihat di gambar ini, bukan putih-putih ini adalah mesenterium. Di mesenterium kita dapat menemukan beberapa vaskularisasi. Yang pertama yang ini adalah arteri mesenterica cranialis. Arteri mesenterica cranialis dia akan mencabangkan arteri yang akan memvaskularisasi jejunum yang disebut sebagai arteri jejunalis. Jadi yang besar ini adalah arteri mesenterica cranialis, cabangnya itu adalah arteri jejunalis. Selain itu di jejunum kita juga dapat menemukan beberapa limfoglandula yang disebut sebagai limfoglandula jejunalis. Oke, selanjutnya setelah di jejunum makanan akan berlanjut ke ileum. Untuk ileum keberadaannya itu dia selalu berjalan bersampingan dengan sekum. Jadi yang nomor 45 yang besar ini adalah sekumnya dan yang berjalan bersampingan dengan sekum ini adalah ileumnya. Nah, di antara ileum dengan sekum, kita dapat menemukan adanya arteri yang disebut sebagai arteri iliosekalis. Arteri iliosekalis. Dan di kranial, kita dapat menemukan adanya limfoglandula yang disebut sebagai
sebagai limfoglandula sekalis. Okay, so after the duodenum, the food will continue into the next intestine, which is the jejunum. It's the longest of the small intestine. So all of this is the jejunum. And then the jejunum will be hanged on by a structure called the mesenterium, which you can see in this picture. This one is the mesenterium. In the mesenterium, we can find the artery called the artery mesenterica cranialis. This one, artery mesenterica cranialis. And then the artery mesenterica cranialis, it will create branches which will vascularize the jejunum called the artery jejunalis. Also in the mesenterium, we can find some lymph glands. This one, number 41, this is the lymphoglandula jejunis. And then after the jejunum, we will continue to the next small intestine. With the cecum. So this one, number 4, in the ileum and the cecum, we can find artery called artery iliocecalis. And cranially, we can find another lymph gland called the lymphoglandula secalis. Oke, selanjutnya setelah sekum kita akan berlanjut menjadi kolon. Kolon ini jika pada ruminansia dapat dilihat strukturnya itu seperti obat nyamuk yang disebut sebagai ansa spiralis coli. Ini dapat kita lihat dari sisi lateral. Kalau kita balikkan dan kita lihat dari sisi medial, di kolon ini kita dapat menemukan adanya vaskularisasi yang disebut sebagai arteri kolika, belakangnya A, dan limfoglandula yang disebut sebagai limfoglandula koliki. Jadi jangan sampai kebalik, yang arterinya arteri kolika, limfoglandulanya limfoglandula koliki. So the next intestine is the colon, which in the ruminants we can see this spiral-like shape, which we call ansa spiralis coli. We can look at this from the lateral side. If we flip the intestine and we look at it from the medial side, we can see some artery, which is called arteri colica, and the lymph gland, which is called lymphoglandula koliki. Oke, next kita akan membahas mengenai usus yang terakhir, yaitu adalah rektum. Untuk rektum sendiri, dia lokasinya ada di dorsal dan cukup jelas dibedakan dengan usus lain karena dia banyak ditutupi oleh lemak. Ini adalah rektum. Dan rektum sendiri kita dapat menemukan adanya dan kemudian jika kita melakukan sapulus inilah yang berfungsi untuk membentuk feses pada hewan kambing. Nah, itulah alasannya kenapa feses dari kambing sendiri itu bentuknya bulat-bulat. Oke, sekarang kita membahas vaskularisasi. Tadi setelah di diafragma kita dapat melihat aorta yang menembus. Jadi aorta setelah menembus diafragma akan berubah nama menjadi aorta abdominalis. Aorta abdominalis itu akan bercabang, cabang yang lebih kranial yang nomor 57 ini disebut sebagai arteri celiaca. Dan arteri celiaca ini nanti akan mencabangkan arteri yang memvaskularisasi di daerah gaster, seperti rumen dan retikulum. Kemudian cabang yang lebih kaudal ini disebut sebagai arteri mesenterica cranialis, yang nanti akan mencabangkan arteri yang memvaskularisasi di daerah usus. Seperti yang tadi kita lihat, arteri mesenterica cranialis akan mencabangkan arteri jejunalis. Okay, the final intestine is the rectum. The rectum is located dorsally, and it is quite easy to differentiate from the other intestine because it is covered in fat. And then in the rectum, we can find an artery called artery mesenterica caudalis in this picture. And if we open the rectum, we can find a structure called the sacculus, which will help shape the feces of the goat and also rabbit. So their feces is like circular shape. Okay, and then for the vascularization, the aorta, which passes to the diaphragm, it will change name into aorta abdominalis. And then aorta abdominalis, there is two branches that we can see. The branch that is located more cranially is called artery celiaca. And then the artery celiaca will branch off more artery that vascularize the gaster, the rumen, the reticulum, omasum, and obomasum. While the caudal branch, this is called artery mesenterica cranialis. This will branch off the artery that vascularize the intestine. As we seen before, the artery mesenterica cranialis will branch off the artery jejunalis. Oke, selanjutnya kita akan membahas organ
hepar atau yang disebut sebagai hati. Untuk hepar sendiri dia akan terdiri atas 4 lobus dan lobusnya ini dapat dilihat jelas dari medial. Yang paling kranial itu adalah lobus sinister yang di sini. Yang di kaudal ini adalah lobus dexter. Di antara lobus sinister dengan lobus dexter, kita dapat menemukan satu lobus yang disebut lobus quadratus. Sementara yang ada di dorsal dan lebih condong ke kaudal, ini disebut sebagai lobus caudatus. Dan juga untuk menandakan bahwa ini adalah sisi medial dari hepar, kita dapat menemukan keberadaan dari vesica velea. Kalau di prepar, dia biasanya berwarna hijau. Oke, dan juga di medial hepar kita dapat menemukan beberapa ductus yang dapat dilihat di gambar ini. Yang nomor 63 ini adalah ductus yang menuju ke vesica velea disebut sebagai ductus cysticus. Yang nomor 64 ini adalah ductus yang menuju ke hepar disebut sebagai ductus hepaticus. Ductus cysticus dan ductus hepaticus akan menyatu menjadi ductus choledocus, di mana ductus choledocus ini akan berlanjut hingga ke duodenum. Okay, and then now we will discuss the accessory organ of the GI tract, which is the hepar or the liver. So the hepar consists of 4 lobes, which we can see clearly in the medial view. Right here, clearly we can find lobus sinister. Caudally, we can find lobus dexter. Between lobus sinister and lobus dexter, we can find lobus quadratus. And then located caudodorsally, we can find lobus caudatus. We can also see that this is the medial view of the hepar from the existence of the vesica velea or the gallbladder. Also in the medial view of the hepar, we can see a couple ducts. Number 63, this is the duct that is located into the vesica velea called the ductus cysticus. We can also find the duct that is located towards the hepar. This is called ductus hepaticus. Ductus cysticus and ductus hepaticus, they will fuse into one duct called the ductus choledocus, which will go through the duodenum. Oke, kalau kita lihat hepar dari sisi lateral, kita dapat kita bahas dulu tentang lobusnya. Yang di kranial ini adalah lobus sinister, yang besar ini adalah lobus dexter, dan kita dapat melihat sedikit keberadaan dari lobus caudatus. Untuk lobus quadratus tidak dapat kita lihat dari sisi lateral. Oke, kemudian hepar sendiri dia akan membentuk beberapa impresio atau penekanan yang dibentuk oleh organ lain. Dari lateral dapat dilihat ini adalah impresio costalis yang dibentuk oleh costae. Jadi penekanan costae akan membentuk impresio costalis. Di dorsal daripada hepar kita akan menemukan impresio yang dibentuk oleh vena cava caudalis disebut impresio vena cava caudalis. Di kaudal, tepatnya di lobus caudatus, kita akan menemukan penekanan yang dibentuk oleh ren atau ginjal, disebut sebagai impresio renalis. Dan di medial, kita dapat menemukan penekanan yang dibentuk oleh lambung-lambung pada ruminansia, yang di sini, ini yang di ventral, ini yang di dorsal. Di dorsal, kita dapat menemukan impresio reticuli. Di kranial, kita dapat menemukan impresio apomasi. Dan di ventral kita dapat menemukan impresio omasi. Nanti di kadaver bisa kalian cocokkan ya impresionya dengan lambung-lambungnya. Dan kemudian di antara lobus sinister dengan lobus dexter terbentuk suatu visura tempat menempelnya ligamen yang disebut sebagai visura ligamentum teretis. Okay, so the hepar in the lateral view, we can see 3 lobes only. This is the lobus sinister, lobus dexter, which is the big one, and a little bit of lobus caudatus. Lobus quadratus we cannot see from the lateral view. And also in the hepar, we can find some impresio. This is the impresio costae, impresio costalis, just shaped by the costae. Dorsally, we can find impresio vena cava caudalis. Caudally, we can find impresio renalis, which is shaped by the ren or the kidney. And then medially, we can find the impresio made by the plaster, which is the impresio reticuli, impresio apomasi, and impresio omasi. And also located between lobus sinister and lobus dexter, we can find a fissure, visura ligamentum teretis. Oke, sekarang kita membahas sedikit mengenai hepar kuda. Untuk hepar kuda, dia ini cukup berbeda karena dia tidak memiliki vesica velea atau tidak memiliki kantong kemih. Untuk lobusnya itu kira-kira masih sama dengan pada hewan ruminansia. Yang terletak di kranial ini
adalah lobus sinister, yang di caudal ini adalah lobus dexter, dan di tengah-tengah kita dapat menemukan lobus quadratus. Kalau yang dari medial masih sama, lobus sinister di cranial, di caudal lobus dexter, di antaranya lobus quadratus, dan di sini kita dapat melihat lobus caudatus. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai organ urogenital betina. Kita orientasikan terlebih dahulu, ini adalah kaudalnya yang dapat kita lihat di luar, dan semakin ke sini ini adalah semakin kranial, dan ini adalah organ urogenital betina yang kita lihat dari sisi dorsal. Oke, kita bahas dari kaudal dulu, yang paling luar daripada organ urogenital betina, kita dapat menemukan keberadaan daripada vulva, dan di vulva sendiri kita dapat menemukan dua lubang, di gambar tidak terlalu kelihatan ya, yang lebih dorsal itu lubangnya adalah lubang yang menuju ke vagina, sementara yang lebih ventral itu adalah lubang yang berhubungan dengan uretra, tempat keluarnya urin. Oke, setelah vulva lebih kaudal, kita akan menemukan keberadaan daripada vagina. Kemudian kaudal daripada vagina, kranial maaf, kranial daripada vagina, kita dapat menemukan keberadaan daripada uterus, di mana uterus sendiri akan terdiri dari 3 bagian. Yang ini adalah leher daripada uterus atau cervix uteri. Kalau pada kadaver itu ditandai dengan dia lebih keras gitu ya, karena ada tulang rawan. Kemudian setelah cervix uteri ada corpus uteri, dia lebih lunak. Kemudian corpus uteri dia akan bercabang. Percabangannya itu disebut sebagai bifurcatio cornualis. Sementara cabang-cabangnya ada 2, disebut sebagai cornua uteri. Oke, kemudian ini kalau lihat dari dorsal, kalau dari ventral kita dapat menemukan keberadaan dari vesica urinaria, dan yang berhubungan dengan vesica urinaria ada ureter yang tadi menghubungkan antara ginjal dengan vesica urinaria. Okay, so this is the urogenital organ of the female. This is the caudally, we can find the vulva, and then in the vulva we can find 2 holes, the dorsal hole which will connect to the vagina, and then the ventral hole which will connect to the urethra, which is the place for the urine. And then cranially to the vulva we can find the vagina, and then after the vagina we can find the uterus, which is divided into 3 parts. The first one is the cervix uteri, which if you feel it in the cadaver, it's like a little bit harder. And then we can find the corpus uteri, which is the next one. And then the corpus uteri, they will branch off into cornua uteri. The branching is called bifurcatio cornualis. Meanwhile, the branches is called cornua uteri. And then if we look at it from the ventral of the organ urogenital, we can find the vesica urinaria, and we can also find the ureter, which connects the kidney into the vesica urinaria. Oke, kemudian setelah cornua uteri, dia akan berlanjut menjadi tuba fallopi yang nomor 45. Kemudian di tuba fallopi kita akan menemukan struktur yang disebut sebagai fimbre. Ini adalah struktur yang berfungsi untuk menangkap ovum yang sudah matang, dan organ penghasil ovum sendiri yang bulat ini adalah ovarium. Struktur di organ urogenital betina dia akan digantung oleh beberapa struktur. Yang menggantung ovarium itu disebut sebagai mesovarium. Jadi ini ovariumnya dan ini penggantungnya disebut sebagai mesovarium. Kemudian penggantung daripada tuba fallopi itu disebut sebagai mesosalpinx. Ini tuba fallopinya. Ini pengantungnya disebut sebagai mesosalpinx. Dan juga penggantung dari uterus itu kita sebut sebagai mesometrium. Untuk vaskularisasi di organ urogenital betina itu ada 2. Ada arteri yang memvaskularisasi ovarium disebut sebagai arteri ovarica, dan arteri yang memvaskularisasi uterus itu disebut sebagai arteri uterina mediana. Okay, next, after the cornua uteri, it will continue into the tuba fallopi or the fallopian tube. After the tuba fallopi, there is a structure called fimbre, which functions to catch the ovum. This is the organ that creates the ovum, called the ovarium. And then all of the organ urogenital, it will be hanged off by a structure. The one that hangs the ovum over here, this is called the mesovarium. The one that hangs the tuba fallopi is called mesosalpinx. Meanwhile, the structure that hangs the uterus is called mesometrium. And then for the vascularization, we can find 2. There is an artery that vascularizes the ovarium called the artery ovarica, and also the artery uterina mediana, which will vascularize the uterus.
Oke, sekarang kita akan bahas singkat mengenai tipe-tipe uterus yang ada pada hewan. Yang pertama ini adalah uterus duplex. Ciri-cirinya dia ada dua uterus, ada dua serviks dan juga vaginanya tapi cuma satu. Untuk uterus duplex ini dapat ditemukan di hewan kelinci. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada uterus bicornis subseptus, di mana dia memiliki dua kornua uteri, namun serviksnya hanya ada satu dan satu korpus. Untuk korpus uterinya, dia itu terpisah tapi tidak terpisah sempurna. Contoh untuk hewan yang memiliki uterus bicornus subseptus ini ada pada hewan kambing. Oke, selanjutnya ada tipe uterus bicornis non septus. Bicornis berarti ada dua kornua uteri, serviksnya cuma satu, dan korpusnya itu tetap satu, tapi dia tidak terpisah non septus. Untuk uterus bicornus non septus ini dapat ditemukan di hewan kuda. Dan tipe uterus yang terakhir itu adalah uterus simplex, di mana dia tidak memiliki kornua, hanya ada satu korpus dan satu serviks. Ini adalah uterus milik hewan primata dan juga manusia. Okay, so we will discuss a little bit about the types of uterus in the animals. The first one is the uterus duplex, which is have by rabbits. That is two uterus, two cervix, and one vagina. The second one is the uterus bicornis subseptus. Subseptus means it is separated by septus, but it's not perfect, the separation. So it has two cornua uteri, one cervix, and one corpus uteri. The animal that has uterus bicornis subseptus, the example is the goat. And the next we can see the uterus bicornis non septus. Bicornis means it has two cornua, and non septus means the corpus uteri is not separated by a septum. You can see here the two cornua, one cervix and one corpus. The uterus bicornus non septus, it is owned by the horse. And then finally, we can see the uterus simplex, which has no cornua, only one corpus and one cervix. And this is the uterus that we have, that we humans have, and also primates. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan kali ini. Izin stop terlebih dahulu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan ke asdos masing-masing ketika tutor. Dan sekian dari praktikum kali ini, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita juga tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih sudah menghadiri praktikum. Selamat siang dan boleh meninggalkan Zoom.